Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pagi hari ini membahas tema keteladanan adalah bahasa yang paling berpengaruh. Timotius adalah seorang pemimpin muda yang diutus oleh Rasul Paulus untuk mengembalakan jemaat di Efesus. Di sana ia menghadapi tantangan besar. Ia harus memimpin orang-orang yang secara usia jauh lebih tua dan mungkin lebih berpengalaman dari dirinya. Ada risiko besar bahwa Timotius akan diremehkan atau kehilangan wibawa karena faktor usia. Namun Paulus memberikan solusi yang tidak biasa. Paulus tidak menyuruh Timotius untuk menuntut hormat, berdebat keras, atau menyombongkan jabatannya. Solusi Paulus adalah keteladanan. Bapak Ibu Saudara, ada dua pesan kunci dari bagian firman Tuhan ini. Pesan yang pertama, harga diri yang berakar pada karakter. Saudara-saudara terkasih, Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini bukan berarti kita harus marah saat diremehkan, tetapi kita harus hidup sedemikian rupa sehingga tidak ada alasan bagi orang lain untuk meremehkan kita. Kehormatan tidak datang dari angka usia atau gelar, melainkan dari kedewasaan karakter. Kedewasaan bukan soal berapa lama kita hidup, tapi soal bagaimana kita hidup. Pesan yang kedua adalah 5 dimensi keteladanan. Saudara-saudara terkasih, Paulus merinci 5 area praktis untuk menjadi teladan, yaitu perkataan. Apakah kata-kata kita membangun atau menjatuhkan? Yang kedua, tingkah laku. Apakah tindakan kita mencerminkan iman kita di luar gereja? 3, kasih. Apakah kita peduli pada orang lain, bahkan yang sulit kita kasihi? 4, kesetiaan. Apakah kita tetap teguh dan dapat diandalkan dalam komitmen kita kepada Tuhan? Kelima, kemurnian. Apakah motivasi hati dan gaya hidup kita bersih dari dosa dan integritas kita terjaga? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi relevansi bagian firman Tuhan di pagi hari ini? Relevansi yang pertama adalah bagi generasi muda, Gen Z atau milenial. Di era digital, banyak anak muda merasa suaranya hanya didengar jika punya banyak follower atau viral. Nat ini mengingatkan bahwa pengaruh yang kekal dan nyata dibangun melalui kualitas hidup, bukan sekedar konten media sosial. Jadilah anak muda yang berbeda, yang jujur di tengah budaya tipu-tipu, dan yang murni di tengah budaya bebas. Yang kedua, jawaban atas krisis keteladanan. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini sedang mengalami krisis figur teladan. Banyak pemimpin besar jatuh karena masalah moral, kemurnian, atau ketidakjujuran atau perkataan. Firman Tuhan ini sangat relevan sebagai standar bagi siapapun yang ingin berdampak, mulai dari orang tua bagi anaknya, kakak bagi adiknya, hingga atasan bagi bawahannya.
Dunia merindukan orang-orang yang kata dan perbuatannya selaras. Yang ketiga, integritas di dunia kerja dan profesional. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagi mereka yang memulai karir atau berada di posisi bawah, seringkali merasa suara mereka tidak dianggap. Relevansinya adalah ketekunan, kesetiaan, dan kemurnian dalam bekerja akan perlahan-lahan mengangkat wibawa kita. Kita menjadi teladan lewat cara kita bekerja, bukan lewat cara kita mengeluh. Yang keempat, menjaga standar moral di tengah relativisme. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia sering menganggap kemurnian dan kesetiaan sebagai hal yang kuno atau ketinggalan zaman. Relevansi bagian firman Tuhan ini adalah panggilan untuk tetap memiliki standar yang tinggi. Justru karena hal itu langka di dunia sekarang, ketika kita melakukannya, kita akan menjadi teladan yang bersinar sangat terang. Keteladanan adalah khotbah tanpa kata-kata. Kita mungkin merasa tidak punya posisi tinggi di tempat kerja, di gereja, atau di keluarga. Namun kita tidak perlu jabatan untuk menjadi teladan. Karena itu saat kita memilih untuk berkata jujur, tetap setia saat orang lain menyerah, dan mengasihi saat orang lain membenci, kita sedang memimpin orang lain kepada Kristus melalui kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari menolong, memberkati, memotivasi kita, siapapun kita semua bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh ungkapan rasa syukur, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan. Shalom, haleluya, amin.